Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Nah, pada video kali ini teman-teman gue ganti balutan di daerah Tangerang ya teman-teman ya. Ini pasien post op tendon ya, cuman jahitannya nggak nutup udah 6 bulan, sampai si pasiennya ini males balik lagi ke dokter teman-teman ya. Waktu pertama kali ini pertemuan ketiga ya teman-teman ya, waktu pertama kali gua ketemu lukanya kecil dan gua pede banget ya teman-teman ya. Kalau lukanya itu dalam waktu 1 bulan juga nutup ya seharusnya, karena memang lukanya kecil teman-teman ya. Nah, ternyata pas di pertemuan kedua gue cek gulanya, ternyata sebenarnya nggak tinggi ya teman-teman ya untuk pasien pradiabetes ya. Jadi pasien ini masuknya pradiabetes ya teman-teman ya, belum pernah gulanya di atas 200 ya, tapi memang faktor usia dan gulanya 150. Sepengalaman gue teman-teman ya, gula di atas 140 itu untuk masalah luka teman-teman itu juga berpengaruh teman-teman ya. Jadi targetnya itu teman-teman gulanya harus di bawah 130 supaya apa? Supaya lukanya itu cepat nutup teman-teman. Nah, pada hari ini teman-teman, pas gue lihat lukanya kemarin sebenarnya ada lecet, cuman gue nggak deketin ya. Jadi soalnya gue ngerekamnya pakai tripod ya teman-teman, gue jadi males megang ini megang itu ya. Jadi pas gue lihat luka kemarin tuh kemarin kan lukanya gulanya sempat tinggi ya 150, enggak tinggi sih ya teman-teman ya, maksudnya udah pradiabetes lah. Nah, itu banyak banget teman-teman ya, jadi cairannya banyak. Nah, sekarang lukanya tuh GDS-nya 124 kalau nggak salah ya. Luka yang kemarin ada di sekitar area luka itu udah hilang, udah menutup ya. Cuman di sini pertumbuhan epitelnya lambat teman-teman. Yang kita harus tahu teman-teman ya, memang faktor penyembuhan luka itu tidak berdiri dengan sendirinya teman-teman, bukan murni karena perawatan lukanya, tapi memang ada beberapa faktor tertentu seperti nutrisi ya teman-teman ya. Itu udah harus banyak makan protein ya, terus juga seperti apalagi masalah sistemik tubuh ya, atau enggak penyakit yang dideritanya teman-teman. Itu juga sangat mempengaruhi perkembangan atau kemajuan luka teman-teman gitu. Nah, si ibu ini post op tendon dia 6 bulan udah nggak jalan teman-teman ya, cuman di kursi roda aja ya, karena udah ya pokoknya udah capek lah kasarnya teman-teman. Akhirnya ini gue rawat ya, memang ada perkembangannya ya, cuman ya gue berdoa beberapa kali pertemuan lagi sih bisa nutup teman-teman. Bener lukanya itu beneran kecil ya teman-teman ya, cuman memang belum nutup gitu. Karena gue pribadi gue kurang tahu riwayat di awalnya cara perawatannya tuh gimana ya, terus kenapa bisa begini bisa begitu gitu kan, sampai nggak nutup ya. Semoga hal yang gue khawatirin tidak terjadi ya teman-teman ya, kalau memang ada bakteri yang resisten terhadap seluruh obat teman-teman. Yang gue cuman takutin itu aja sih teman-teman ya di sini. Tapi gue cuman cukup memberikan suasana lembab ya teman-teman ya terhadap luka, supaya supaya epitelnya cepat nutup teman-teman, karena lukanya udah bersih teman-teman, jujur aja udah nggak ada selok dan segala macam ya. Nah, ini udah selesai, gua ganti balutannya. Buat teman-teman yang mau konsultasi masalah luka lewat jarak jauh, boleh WA di nomor WA yang gue sediain di kolom deskripsi, atau enggak teman-teman komentar aja di YouTube ya teman-teman ya, nanti gue kasih nomor WA-nya ya. Itu ada tarifnya teman-teman, nanti teman-teman lihat aja tarifnya di profil WA gue sendiri teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini ya teman-teman ya. Jangan pernah sepelekan masalah luka kecil teman-teman sampai harus nunggu jadi luka yang besar, karena luka yang besar pasti berawal dari luka yang kecil teman-teman. Sukses terus buat teman-teman semua ya, semoga yang lagi punya masalah lukanya cepat disembuhkan sama Yang Maha Kuasa, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.